Oke, saya akan jelaskan mengenai bagaimana pengolahan untuk uji Kruskal-Wallis ini ya dengan menggunakan software JAWS dengan menggunakan contoh yang ada. Jadi di sini kan contohnya adalah bahwa ada tiga metode untuk peningkatan kinerja karyawan. Jadi tiga metode ini diterapkan kepada tiga kelompok yang berbeda, ya, kepada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Masing-masing orang ini terpisah. Jadi yang ini ada berapa orang nih? Ada 7 orang itu mendapatkan metode A, 8 orang metode B, dan 6 orang metode C. Pertanyaannya adalah apakah skor kinerja dari ketiga metode itu sama ataukah berbeda? Tentunya sebagai peneliti inginnya membuktikan bahwa berbeda, begitu kan ya? Seperti itu. Nah, sekarang andaikan ya beberapa asumsi untuk penggunaan analisis varian itu tidak terpenuhi. Misalkan dari sisi skala pengukuran dari datanya yang pertama. Mungkin yang kedua tidak terpenuhinya karena misalnya homogenitas variansinya tidak sama, tidak homogen. Ya. Mungkin juga misalnya asumsi distribusi datanya yang harus normal tidak terpenuhi. Jadi andaikan beberapa asumsi itu tidak terpenuhi, maka pilihannya adalah kita harus menggunakan uji non parametrik, ya. Dalam hal ini kalau untuk uji perbandingan beberapa kelompok, nama ujinya itu adalah Kruskal-Wallis, ya. Jadi Kruskal-Wallis ini adalah padanan dari apa? Dari analisis ovarian, dari ANOVA. Yang mana kalau ANOVA ini adalah kalau dia menggunakan pengujian parametrik. Yang mana pengujian parametrik ini punya banyak asumsi. Seperti misalnya skala pengukurannya harus interval atau rasio. Kemudian variansinya harus homogen setiap kelompok itu dengan kelompok lainnya. Kemudian yang terakhir distribusi datanya harus normal. Nah, manakala ada asumsi yang tidak terpenuhi, ya, pilihannya itu adalah kita menggunakan yang namanya uji Kruskal-Wallis. Nah, prosedurnya sudah saya jelaskan, ya. Prosedurnya sudah saya jelaskan. Peneliti sih inginnya gitu ya, membuktikan bahwa tidak semuanya sama, ya. Tidak semua tiga populasi itu, tidak tiga metode itu menghasilkan skor kinerja yang sama. Pinginnya gitu kan ya. Nah, H0-nya menyatakan sama, H1-nya menyatakan tidak semuanya sama. Ya. Tadi dengan anggota kelompok 17, anggota kelompok 2 8, anggota kelompok 3 6. Ya, betul, 7, 8 dan 6. Sehingga totalnya 21. Ya, dengan prosedur yang seperti sudah saya jelaskan, kita peroleh statistik ujinya adalah ini. 1,32. Ya. Nah, nanti akan coba kita hitung ya, coba kita olah dengan JAWS gitu ya. Dengan JAWS bagaimana hasilnya? Nah, ini ujungnya adalah bahwa ketika kita bandingkan hasil perhitungan tadi 1,32, kita bandingkan dengan nilai tabel sebagai patokannya 5,991, ternyata lebih kecil kan? Ternyata lebih kecil, berarti hipotesis 0 diterima.
Berarti disimpulkan apa? Disimpulkan semuanya 3 jenis metode itu menghasilkan skor kinerja yang sama saja. Untuk kasus seperti ini sepertinya peneliti jadi kecewa begitu ya. Pinginnya membuktikan bahwa seenggaknya ada yang berbeda, tapi ternyata hasilnya dinyatakan sama saja. Jadi kesimpulan akhirnya seperti itu ya. 3 metode motivasi tidak berbeda ya. Artinya ketiga metode motivasi tersebut yaitu ABC tidak berbeda di dalam hal kinerja karyawannya. Oke, sekarang kita akan olah ini dengan JAS. Oke, tahap pertama saya siapkan adalah datanya ya. Data yang tadi. Nah, data yang ini kita inputkan di dalam Excel ya. Mana skor kolom pertamanya adalah nilainya yaitu skornya ya. Kemudian kolom berikutnya adalah keterangan metodenya ya. Keterangan metodenya. Kita tahu bahwa ini yang 7 ini adalah metode A gitu ya. Kemudian berikutnya yang 8 ini metode B. Kemudian yang terakhir ini metode C, ada 6. Kemudian ini kita save. Ingat save as-nya harus sebagai CSV ya, separated value. Jadi tipe filenya harus CSV. Oke, karena ini sudah saya save, maka saya akan cancel saja. Oke, jadi saya save dengan nama ini ya, data Kruskal-Wallis. Setelah datanya kita siapkan di Excel dengan tipe file CSV, saya sekarang akan buka di JAS ya. Ini saya buka JAS saya, software JAS saya, kemudian open ya. File data saya adalah di komputer di folder ini ya. Saya panggil data Kruskal-Wallis ini ya. Oke. Nah, ini datanya sudah berhasil kita panggil. Oke, karena ini kita datanya scale, maka ini saya ubah dulu scale. Oke. Sekarang saya akan uji dengan Kruskal-Wallis. Pilihannya adalah di sini di ANOVA, ya. Kemudian pilih ANOVA, ya, pilih ANOVA. Nah, kemudian sebagai dependennya adalah skor tadi, sebagai faktornya adalah metode. Ini ya. Nah, kalau yang ini adalah ngolahnya menggunakan parametrik, menggunakan ANOVA biasa, ya. Kalau dia non parametrik, kita bukan di sini, tetapi kita harus lanjutkan, ya, kita harus lanjutkan dengan memilih non parametrik ini paling bawah. Pilih non parametrik. Nah, ya. Oke. Ini metodenya kita masukkan ke sini. Nah, metodenya itu kan sebagai kelompoknya ya, sebagai kelompok metode motivasi kinerjanya ya. Oke, sudah. Ini hasilnya di sebelah kanan. Hasilnya sebelah kanan. Nah, jadi kalau pengujian non parametrik dengan Kruskal-Wallis hasilnya ini ya. Satu saja untuk interpretasinya kita tinggal lihat nilai P-nya saja di sini ya. Nilai P-nya di sini bandingkan dengan taraf nyata pengujian kita dengan signifikan level kita. Biasanya kita menggunakan nilai P-nya adalah 0,05 ya atau 5%. Nah, karena ini lebih besar dari 5%, maka kesimpulannya adalah terima hipotesis 0. Artinya dari 3 buah metode yang ada itu skor kinerjanya sama saja. Oke, mungkin kita bisa bandingkan juga di sini nilai statistiknya, nilai statistik Kruskal-Wallisnya dari JAS ini dilaporkan sebesar 1,333 ya. Mungkin ini bisa kita bandingkan, coba kita lihat di olahan manual kita. Hasil hitungan statistik ujinya ini ya. Di sini diperoleh 1,32. Ya, nggak jauh beda ya. Nggak jauh beda dari situ. Tapi yang jauh lebih penting adalah kesimpulan akhirnya. Ya.
kesimpulan akhirnya adalah kita menerima hipotesis 0. Ya. Kalau secara manual kita membandingkan antara hasil hitungan tadi, statistik ujinya dengan nilai tabelnya, tetapi kalau kita menggunakan JAS, ya, kita bandingkan P di sini, nilai P atau nilai p-value-nya dengan taraf nyatanya dengan signifikan levelnya yang biasa kita pakai adalah 0,05. Ya, karena di sini nilai P-nya lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya adalah kita menerima hipotesis 0.